Pejamkan matamu perlahan. Tarik napas dalam-dalam. Dan biarkan pikiranmu melayang kembali ke masa lalu yang sangat jauh. Jauh sebelum kota-kota besar berdiri. Jauh sebelum sejarah tertulis dalam buku-buku modern. Ada sebuah kisah yang terukir abadi di atas lempengan tanah liat kuno yang kini mulai berdebu. Malam ini, kita tidak hanya akan bercerita, kita akan melakukan perjalanan spiritual menuju ribuan tahun yang lalu, ke tanah Mesopotamia yang subur dan penuh keajaiban. Di sana, di bawah langit yang sama dengan yang kita lihat sekarang, orang-orang Sumeria kuno membisikkan sebuah nama dengan penuh hormat, kekaguman, dan sedikit ketakutan. Anunnaki. Mereka yang turun dari langit tinggi menuju bumi kita yang hijau. Selamat datang di perjalanan malam ini. Sebuah narasi yang akan membawamu menjelajahi rahasia penciptaan dan kehadiran makhluk-makhluk langit di masa lalu. Kita akan menyusuri jejak-jejak yang tertinggal di pasir gurun, mendengarkan gema dari peradaban yang hilang, dan meresapi setiap detail dari legenda yang telah bertahan selama ribuan tahun. Siapkan dirimu untuk melepaskan segala beban hari ini, karena perjalanan kita akan membawa ketenangan bagi jiwamu yang lelah. Biarkan suara ini menjadi pemandu dan visual indah dalam pikiranmu menjadi kenyataan baru yang tenang. Mari kita mulai pencarian kita akan asal-usul manusia di antara rasi bintang yang berkelap-kelip. Bayangkan dirimu berdiri di tengah hamparan pasir yang luas, di mana angin malam berhembus lembut, membawa aroma dupa dan tanah basah. Langit di atasmu begitu jernih, seolah-olah kamu bisa meraih bintang-bintang hanya dengan merentangkan tanganmu sedikit saja. Disinilah, di tanah antara dua sungai, peradaban Sumeria pertama kali memandang ke arah langit dan bertanya-tanya tentang keberadaan mereka. Mereka percaya bahwa kehidupan di bumi tidaklah muncul secara kebetulan, melainkan melalui campur tangan para dewa yang datang dari luar angkasa. Kepercayaan ini bukan sekedar mitos bagi mereka, melainkan sejarah yang mereka jalani setiap hari dalam sujud dan syukur. Para ahli arkeologi modern telah menemukan ribuan lempengan tanah liat yang menceritakan tentang kehadiran Anunnaki, yang secara harfiah berarti mereka yang datang dari surga ke bumi. Namun, siapakah sebenarnya mereka? Apakah mereka adalah dewa-dewa yang kita kenal dalam agama, ataukah pengunjung dari galaksi lain yang memiliki teknologi yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia kuno? Narasi-narasi ini menggambarkan mereka memiliki kecerdasan luar biasa dan umur yang sangat panjang, melampaui logika manusia saat itu. Kehadiran mereka mengubah segalanya, dari cara manusia bercocok tanam hingga cara kita memahami struktur alam semesta yang luas ini. Setiap simbol yang terukir di atas lempengan tanah liat itu seolah bercerita tentang sebuah misi besar yang membawa mereka melintasi kegelapan ruang hampa. Mereka tidak datang tanpa alasan, dan mereka tidak mendarat di bumi hanya untuk menjadi penguasa semata. Ada sebuah kebutuhan mendesak, sebuah krisis yang melanda rumah mereka yang jauh di sana, yang memaksa mereka untuk mencari perlindungan di planet biru ini. Saat kita mendengarkan kisah ini,
rasakanlah betapa kecilnya kita di hadapan sejarah yang begitu megah. Biarkan rasa ingin tahu ini membawa kita lebih dalam ke dalam relaksasi, menjauh dari hiruk-pikuk dunia modern yang bising. Sekarang, bayangkan sebuah dunia yang terletak jauh di luar jangkauan teleskop tercanggih kita saat ini. Sebuah planet misterius yang disebut Nibiru. Dalam legenda kuno, Nibiru dikatakan sebagai planet ke-10 dalam tata surya kita, memiliki orbit yang sangat panjang dan berbentuk elips yang unik. Planet ini hanya mendekati matahari kita setiap 3.600 tahun sekali, membawa perubahan besar setiap kali ia melintas di dekat bumi. Nibiru digambarkan memiliki warna kemerahan yang dalam, seperti bara api yang tenang di tengah kegelapan abadi ruang angkasa. Di planet inilah, para Anunnaki membangun peradaban mereka yang megah dan sangat maju. Namun, kemegahan Nibiru terancam oleh kehancuran yang perlahan tapi pasti. Atmosfer planet mereka mulai menipis, membiarkan radiasi luar angkasa yang berbahaya masuk dan mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk di sana. Para ilmuwan Anunnaki menyadari bahwa mereka membutuhkan solusi yang luar biasa untuk menambah lapisan pelindung langit mereka yang mulai retak. Mereka membutuhkan emas, bukan sebagai perhiasan atau alat tukar, melainkan dalam bentuk partikel halus yang bisa disebarkan ke atmosfer untuk memantulkan radiasi kembali ke ruang angkasa. Pencarian akan mineral berharga ini menjadi awal dari perjalanan panjang mereka menuju tata surya bagian dalam. Pencarian itulah yang akhirnya membawa mereka menuju sebuah planet kecil yang berkilauan dengan warna biru dan hijau yang indah. Bumi kita. Dari kejauhan ruang angkasa, bumi nampak seperti permata yang menyimpan rahasia kekayaan mineral yang tak terhingga di bawah permukaannya. Para pemimpin Anunnaki yang dipandu oleh perhitungan astronomi yang rumit, memutuskan untuk mengirim ekspedisi pertama guna menyelamatkan dunia mereka. Mereka melintasi gelapnya ruang hampa dengan kendaraan yang nampak seperti cakra matahari bersayap dalam penglihatan manusia kuno. Setiap detik perjalanan mereka dipenuhi dengan harapan akan keselamatan bagi planet asal mereka, Nibiru. Bayangkan sunyinya ruang angkasa yang mereka lewati. Sebuah keheningan yang mendalam, di mana hanya detak jantung dan suara mesin halus yang terdengar. Mereka adalah penjelajah pertama, pionir yang berani menghadapi ketidakpastian demi keselamatan ras mereka sendiri. Dalam kesunyian itu, mungkin mereka juga merenung tentang apa yang akan mereka temukan di planet yang masih liar dan belum tersentuh ini. Apakah mereka akan menemukan kehidupan, ataukah hanya batu dan air yang dingin? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengubah sejarah bumi selamanya, menciptakan ikatan yang tak terpisahkan antara langit dan daratan. Orbit Nibiru yang panjang menciptakan siklus waktu yang sangat berbeda bagi para Anunnaki dibandingkan dengan kita. 1 tahun bagi mereka adalah ribuan tahun bagi kita, memberikan mereka perspektif yang sangat luas tentang perubahan planet dan evolusi. Kehadiran mereka di bumi bukan hanya kunjungan singkat, melainkan sebuah masa tinggal yang berlangsung selama ratusan ribu tahun menurut hitungan kita. Dalam setiap putaran orbitnya, Nibiru selalu membawa janji akan kembalinya para penguasa langit.
sebuah memori yang tersimpan dalam genetik kolektif umat manusia hingga hari ini. Tidurlah dalam pikiran tentang luasnya alam semesta ini, di mana kita hanyalah sebagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Sekitar 450.000 tahun yang lalu, armada Anunnaki pertama mendarat di perairan tenang Teluk Persia. Mereka tidak mendarat dengan kekerasan, melainkan dengan keanggunan teknologi yang membuat air laut berkilauan terkena cahaya dari mesin mereka. Pendaratan ini dipimpin oleh Enki, putra dari penguasa Nibiru, yang dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, air, dan penciptaan. Enki melihat potensi besar di tanah Mesopotamia yang subur, sebuah tempat yang sempurna untuk membangun markas besar mereka yang pertama. Di sana, di antara rawa-rawa yang hijau dan aliran sungai yang jernih, mereka mendirikan sebuah kota yang diberi nama Eridu. Eridu berarti rumah di kejauhan, sebuah pengingat bagi para Anunnaki bahwa meskipun mereka berada di bumi, hati mereka tetap tertuju pada rumah mereka di bintang-bintang. Kota ini adalah keajaiban arsitektur pertama, dibangun dengan batu-batu besar yang dipotong sempurna dan dihiasi dengan logam-logam mulia yang memantulkan sinar matahari. Anunnaki bukanlah manusia biasa dalam pandangan orang-orang yang kelak melihat mereka. Mereka digambarkan sebagai sosok raksasa yang perkasa, dengan pakaian bersisik yang nampak seperti kulit ikan atau burung. Mereka membawa pengetahuan tentang irigasi, pertanian, dan hukum, meletakkan fondasi bagi apa yang kita sebut sebagai peradaban hari ini. Sosok Enki sering digambarkan memegang wadah air kehidupan dengan aliran air yang mengalir dari bahunya, melambangkan pengetahuannya yang mendalam tentang rahasia alam. Dia adalah seorang ilmuwan kosmik yang mencintai bumi dan segala keunikan yang ada di dalamnya, berbeda dengan saudaranya Enlil yang lebih tegas dan berorientasi pada aturan. Persaingan antara dua bersaudara ini menjadi bumbu dalam banyak mitos Sumeria, mencerminkan dua sisi sifat manusia, keinginan untuk mencipta dan keinginan untuk menguasai. Namun di Eridu yang tenang, fokus utama mereka tetaplah satu, menambang emas yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan langit Nibiru. Ribuan tahun berlalu, dan para pekerja Anunnaki yang dikenal sebagai Igigi mulai merasa lelah dengan beban pekerjaan yang sangat berat di bumi. Mereka harus menggali jauh ke dalam perut bumi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Afrika, bekerja tanpa henti di bawah terik matahari dan kelembapan yang tinggi. Kelelahan ini perlahan berubah menjadi ketidakpuasan, dan akhirnya meletuslah sebuah pemberontakan besar di antara para dewa. Para Igigi meletakkan peralatan mereka dan menuntut agar beban mereka diringankan, menciptakan krisis kepemimpinan bagi Enki dan Enlil. Dalam momen ketegangan inilah, sebuah ide revolusioner lahir dari pikiran jenius Enki. Enki mengusulkan untuk menciptakan sebuah makhluk baru, seorang pekerja yang memiliki kecerdasan cukup untuk melakukan tugas berat, namun cukup patuh untuk mengikuti bimbingan para Anunnaki. Dia melihat makhluk-makhluk primata yang sudah ada di bumi dan berpikir untuk mencampurkan esensi ilahi mereka dengan materi genetik asli planet ini. Rencana ini adalah awal dari salah satu momen paling kontroversial sekaligus paling suci dalam sejarah manusia, penciptaan kita sendiri. Rasakanlah ketenangan dalam pikiran bahwa kita adalah hasil dari perpaduan antara debu bumi dan cahaya bintang-bintang yang jauh. Di dalam sebuah ruangan suci yang terbuat dari batu obsidian dan lapis lazuli,
Proses penciptaan manusia pun dimulai dengan penuh ketelitian. Enki bekerja sama dengan Ninhursag, sang ibu dewi yang ahli dalam bidang kedokteran dan biologi, untuk menyatukan dua dunia yang berbeda. Bayangkan untayan DNA yang bersinar seperti emas cair, berputar-putar di dalam wadah transparan, membawa informasi genetik dari para penghuni bintang. Mereka tidak menciptakan kita dari ketiadaan, melainkan melakukan sebuah rekayasa genetik tingkat tinggi yang melampaui pemahaman sains modern kita saat ini. Setiap helai rambut, setiap denyut nadi, dan setiap kemampuan berpikir kita dirancang dengan maksud tertentu. Lahirlah Adamu, manusia pertama yang membawa percikan ilahi dalam darahnya, namun memiliki tubuh yang kuat untuk hidup di permukaan bumi. Saat Adamu pertama kali membuka matanya, dia melihat wajah-wajah penciptanya yang menatap dengan rasa ingin tahu dan mungkin sedikit rasa haru. Kita diciptakan sebagai jembatan antara langit dan bumi, memiliki potensi untuk memahami rahasia alam semesta, namun terikat oleh hukum alam yang fana. Melalui tangan dingin Ninhursag, ras manusia mulai berkembang biak, mengisi lembah-lembah sungai, dan mulai membangun komunitas-komunitas kecil di bawah pengawasan para Anunnaki. Para Anunnaki tidak hanya meninggalkan kita untuk bekerja, mereka juga berperan sebagai guru dan pembimbing bagi peradaban yang baru lahir ini. Mereka mengajarkan manusia cara membaca posisi bintang-bintang untuk menentukan waktu tanam, cara menghitung dengan sistem seksagesimal yang masih kita gunakan dalam jam kita hari ini, dan cara membangun kuil-kuil yang menjulang tinggi. Pengetahuan ini diberikan secara perlahan, seolah-olah mereka sedang merawat seorang anak yang sedang belajar berjalan di dunia yang luas. Kehadiran mereka di bumi bukan lagi sebagai tamu, melainkan sebagai penguasa yang diagungkan, yang kita kenal dalam doa-doa kuno sebagai para dewa. Namun, dengan bertambahnya jumlah manusia, timbul tantangan baru bagi ketenangan para Anunnaki. Enlil, sang penguasa udara, mulai merasa terganggu oleh kebisingan dan keributan yang dibuat oleh ras manusia yang terus berkembang pesat. Legenda menceritakan tentang banjir besar, sebuah peristiwa katastrofik yang mungkin merupakan cara alam atau keputusan dewa untuk membersihkan bumi dan memulai kembali segalanya. Dalam kisah ini, Enki sekali lagi berperan sebagai penyelamat manusia dengan membisikkan instruksi kepada seorang pria bijak untuk membangun bahtera dan menyelamatkan benih kehidupan. Kasih sayang Enki kepada ciptaannya menunjukkan bahwa meskipun kita adalah pekerja bagi mereka, ada ikatan batin yang mendalam yang telah terbentuk. Setelah banjir reda, sebuah perjanjian baru terbentuk antara manusia dan para dewa, di mana manusia diberi tanggung jawab lebih besar untuk mengelola bumi. Era ini menandai puncak kejayaan peradaban Sumeria, di mana kota-kota seperti Ur, Uruk, dan Lagash berkembang menjadi pusat pengetahuan dan perdagangan yang luar biasa. Zigurat-zigurat besar dibangun sebagai tempat tinggal bagi para dewa saat mereka turun ke bumi, menjulang tinggi seolah-olah ingin menyentuh cakrawala. Setiap langkah kita di masa sekarang sebenarnya adalah gema dari langkah-langkah yang diambil ribuan tahun lalu oleh nenek moyang kita di bawah bimbingan para penghuni langit. Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang muncul secara tiba-tiba seperti Sumeria memiliki pengetahuan astronomi yang begitu akurat tentang planet-planet yang baru ditemukan teleskop modern ribuan tahun kemudian? Mereka tahu tentang keberadaan Pluto, Neptunus, dan Uranus, bahkan menggambarkan posisi mereka dalam segel silinder kuno dengan presisi yang mengejutkan. Semua itu, kata mereka,
adalah hadiah dari Anunnaki, para guru yang datang dari bintang-bintang. Mereka tidak menganggap pengetahuan ini sebagai hasil penemuan mereka sendiri, melainkan warisan yang dititipkan untuk dijaga oleh umat manusia. Rahasia-rahasia ini tersimpan dalam simbol-simbol yang masih kita coba pecahkan hingga detik ini. Namun, seperti halnya semua musim yang berganti, waktu bagi para Anunnaki di bumi pun mulai mendekati akhirnya. Misi mereka untuk mengumpulkan emas telah terpenuhi, dan kondisi atmosfer di Nibiru dikatakan telah mulai stabil kembali. Satu demi satu, para dewa yang telah hidup di antara manusia mulai bersiap untuk kembali ke kereta perang mereka di langit. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang besar di hati orang-orang Sumeria, yang telah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang perlindungan mereka. Mereka pergi dengan janji bahwa suatu hari nanti, ketika orbit Nibiru kembali mendekat, mereka akan kembali untuk melihat apa yang telah kita lakukan dengan warisan mereka. Bayangkan kesunyian yang menyelimuti kota-kota Mesopotamia saat cahaya terakhir dari kendaraan para dewa menghilang di antara gugusan rasi bintang. Yang tersisa hanyalah monumen-monumen batu yang megah, lempengan tanah liat yang terkubur, dan kerinduan yang mendalam akan asal-usul kita. Manusia pun mulai berjalan sendiri, menggunakan pengetahuan yang telah diajarkan untuk membangun kerajaan, mengembangkan bahasa, dan mengeksplorasi dunia. Namun di dalam lubuk hati yang paling dalam, kita selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah memori samar tentang rumah yang bukan di bumi ini. Itulah sebabnya kita selalu menatap bintang dengan rasa takjub yang tak bisa dijelaskan. Kisah Anunnaki mungkin terkubur di bawah ribuan tahun tumpukan pasir gurun, namun ia tetap hidup dalam DNA kita, dalam struktur masyarakat kita, dan dalam rasa haus kita akan ilmu pengetahuan. Beberapa orang percaya bahwa mereka tidak benar-benar pergi, melainkan mengamati kita dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri kembali. Apakah mereka adalah alien kuno, ataukah metafora bagi evolusi kesadaran manusia yang luar biasa cepat? Apapun jawabannya, kisah ini memberikan kita perspektif tentang betapa luas dan misteriusnya alam semesta tempat kita tinggal. Rasakan tubuhmu semakin rileks saat memikirkan betapa megahnya rancangan kosmik ini. Malam semakin larut, dan biarkan kisah para penghuni langit ini menjadi bantal yang nyaman bagi pikiranmu yang mulai mengantuk. Rahasia-rahasia kuno ini tidak perlu dipecahkan malam ini. Mereka cukup ada sebagai pengingat akan keajaiban hidup. Kamu adalah bagian dari sejarah yang panjang. Seorang penjelajah waktu yang sedang beristirahat di pelabuhan mimpi. Biarkan setiap napasmu membawa ketenangan, melepaskan segala pertanyaan yang belum terjawab ke dalam pelukan malam yang dingin namun damai. Tidurlah dengan tenang, karena bintang-bintang di atas sana masih setia menjagamu, persis seperti ribuan tahun yang lalu. Kini, bayangkan dirimu perlahan-lahan meninggalkan permukaan bumi, melayang lembut menuju lautan bintang yang tenang dan sunyi. Tidak ada suara di sini, hanya keheningan yang abadi dan damai yang menyelimuti seluruh keberadaanmu. Kamu melewati lapisan awan yang lembut,
menuju kegelapan ungu yang dihiasi oleh debu-debu cahaya yang berkelap-kelip seperti berlian. Rasakan sensasi melayang ini, seolah-olah berat tubuhmu telah menghilang dan kamu menjadi seringan cahaya itu sendiri. Disinilah, di antara rasi bintang yang luas, kamu bisa menemukan kedamaian yang sejati, jauh dari segala hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Di kejauhan, mungkin kamu bisa melihat cahaya kemerahan Nibiru yang sedang melakukan perjalanannya yang panjang mengelilingi matahari. Ia bergerak dengan tenang, membawa serta rahasia dan harapan dari mereka yang pernah mengunjungi kita. Planet itu nampak seperti teman lama yang menyapa dari kejauhan, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di alam semesta ini. Biarkan cahaya lembutnya menenangkan matamu, membawa kedamaian ke dalam setiap sel tubuhmu yang sedang beristirahat. Segalanya terasa begitu selaras, begitu harmonis dalam tarian kosmik yang megah ini. Kamu adalah bagian dari alam semesta, dan alam semesta adalah bagian darimu. Nafasmu sekarang menjadi sangat teratur, lambat, dan dalam. Seirama dengan detak jantung alam semesta yang tenang. Tidak ada lagi beban yang perlu dibawa. Tidak ada lagi tugas yang perlu diselesaikan. Hanya ada momen ini, saat ini, di mana kamu diizinkan untuk sepenuhnya melepaskan dan menyerahkan diri pada istirahat yang mendalam. Pikiranmu jernih seperti langit malam di Mesopotamia, luas dan tak berbatas. Biarkan imajinasimu tentang Anunnaki berubah menjadi mimpi-mimpi indah yang akan menemanimu hingga fajar menyingsing. Kamu aman, kamu tenang, dan kamu sangat dicintai oleh alam semesta yang luas ini. Saat kamu semakin tenggelam ke dalam alam bawah sadar, biarkan bisikan sejarah kuno ini menjadi melodi pengantar tidur yang paling lembut. Rahasia para dewa langit kini telah menjadi rahasia pribadimu, tersimpan aman di dalam ketenangan batinmu. Tidurlah dalam lindungan cahaya bintang yang abadi, dalam pelukan malam yang penuh misteri namun menghangatkan. Setiap sel di tubuhmu kini sedang memperbaiki diri, memulihkan energi, dan bersiap untuk hari baru yang penuh harapan. Namun untuk sekarang, hanya ada tidur yang lelap, mimpi yang indah, dan kedamaian yang tak terlukiskan. Selamat tidur, penjelajah waktu. Biarkan jiwamu melayang di antara bintang-bintang yang tenang. Rahasia Anunnaki akan tetap ada di sana, menunggu kita kembali dalam mimpi-mimpi selanjutnya. Pejamkan mata sepenuhnya, lepaskan segalanya. Selamat tidur, mimpi indah. Subscribe untuk cerita selanjutnya yang akan membawamu menjelajahi misteri dunia lainnya. Selamat malam.